Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini adalah tutorial URL shortener menggunakan PHP. Kita menggunakan PHP murni, jadi nggak pakai framework macam-macam, pure PHP. Ya. Yang belum tahu URL shortener, jadi URL shortener itu ya ada contohnya, tak bukain. URL shortener itu service alias aplikasi, bisa juga dibilang gitu, untuk memendekkan sebuah URL. Ini contohnya adalah s.id punyanya pemerintah. Jadi misalnya kita punya link panjang, anggap aja sebuah link kayak gini. Ini kan linknya lumayan panjang. Dengan menggunakan URL shortener, linknya itu bisa kita pendekkan jadi cuma seperti ini. Jadi link yang panjang tadi jadinya cuma sependek ini aja. Yang di ujung sini, ini biasanya random. Jadi cuma sependek ini. Gunanya biasanya buat banyak sih. Contoh paling gampang itu Google Form atau alamat yang terlalu panjang buat diketik. Kita bisa memperpendek kayak gini. Jadi ngetiknya kan cuma ini, nggak perlu HTTPS segala. Cukup kayak gini juga bisa. Bahkan ada beberapa URL shortener yang slug atau alamatnya ini bisa kita pakai punya kita sendiri. Jadi misalnya kita bikin kayak gitu juga bisa. Jadi kali ini kita mau bikin kayak gini, bukan nggak sebagus ini sih, nggak sebagus SID ini. Jadi nanti fasilitasnya namanya anggap aja kayak apa, URL shorty gitu aja kali ya. Jadi fasilitas nanti pengunjung membuat URL pendek baru. Jadi pengunjung bisa membuat URL pendek baru dan pengunjung mengakses URL yang telah dibuat. Kita nggak ngebikin account management, jadi ini terbuka, ini public, jadi nggak perlu login segala macam. Untuk apa yang kita pakai, shorty bagus ya, shorty.ly. Untuk apa yang kita pakai, kayak tadi kita pakai PHP sebagai backendnya. Jadi backend itu ada dua, PHP dan PHP untuk backend dan MySQL untuk database-nya. Sebenarnya untuk MySQL ini kurang disarankan, soalnya nanti datanya ini kalau emang mau diseriusin itu bakal banyak banget. Sebagusnya sih pakai MongoDB alias yang NoSQL, cuma sebagai tutorial bolehlah. Untuk front end kita memakai Bootstrap sebagai template, dah itu aja. Jadi nggak pakai JavaScript segala macam, pure Bootstrap murni. Setelah itu ada package-package yang dibutuhkan. Package itu kayak library lah kalau di PHP. Library yang kita bakal pakai, satu aku pakai Twig. Twig ini template engine. Jadi supaya codingnya rapi aja, jadi nanti antar kode backend alias kode PHP dan kode HTML-nya dipisah. Setelah itu habis tweak itu validation, belum tahu aku pakai yang apa, sama string generator, random string generator.
Sama ini belum tahu juga, nanti sambil jalan aja kita pakai yang mana. Jadi kita install dulu Twig. Oh ya, ini sudah ada, kita bikinin index.php. Ini ada dua file, index masih blank, sama redirect.php juga masih blank. Blank sama sekali, nggak ada apa-apanya. Jadi kita install dulu package-nya. Package-nya kita pakai Composer. Init aja dulu. Enter aja lah sampai selesai. Oke. Habis itu kita install Twig. Twig itu Twig kalau nggak salah. Benar ya? Oh iya benar. Jadi Twig ini untuk template engine. Enaknya pakai Twig nanti kelihatan. Jadi di PHP-nya cuma coding PHP semua. Untuk template kita pisah. Jadi kita require dulu seperti biasa karena dia Composer. Untuk Twig penggunaannya, astaga. Untuk Twig penggunaannya itu pertama kita bikin loadernya dulu. Alias kita load dulu Twig-nya. Tadi sudah dari require, loadernya pakai new. Ini kalau nggak salah Twig versi terbaru agak beda deh. Twig, oh udah ada intelligence-nya sebenarnya. Twig loader, habis itu file atau dia. Terus kelebihan. Ini berarti folder templates. Ini terserah aja sih. Cuma aku bilang nge-setnya folder templates. Jadi kita bikin aja dulu foldernya. Templates. Oke, kosong. Nama folder terserah. Habis itu kita bikin Twig-nya. Itu pakai Twig apa ya? Twig environment. Twig environment. Lalu kita parsing loader sama array. Array buat config-nya. Array-nya pakai gini. Ini ditutup. Ini untuk konfigurasi Twig. Biasanya aku cuma catch saja dimatiin dulu. Untuk lebih lengkapnya silahkan dilihat di dokumentasi Twig-nya. Ini ada banyak konfigurasinya, ada macam-macam. Setelah itu baru kita render Twig-nya. Ngerendernya pakai fungsi render. Di situ di dalam sini nama template-nya aku namanya home HTML aja. Setelah itu apa yang mau kita parsing, alias kita lempar mungkin namanya. Kita kasih ke Twig-nya alias pengen kita tampilkan. Ini cuma contoh, jadi kita bukan contoh, cuma setting awal, jadi kita hello world aja lah. Komanya ketinggalan. Ini untuk Twig. Jadi kita bikin loadernya dulu, alias Twig-nya kita load. Ini foldernya kita tentuin, folder templates. Kita bikin foldernya, ini masih blank. Setelah itu Twig-nya kita panggil, ini cuma mengeset konfigurasi Twig. Ini ada banyak, dia array. Untuk lebih lengkapnya itu silakan di dokumentasinya lihat aja, itu banyak. Setelah itu kita render. Pakai fungsi render. Ini nama templatesnya home.html, ini belum ada. Lalu yang kedua, parameter kedua itu array yang pengen kita tampilkan. Jadi ini key dan value pair ya. Array asosiatif. Jadi yang pengen kita tampilkan itu apa, lalu isinya apa. Jadi key-nya hello, isinya hello world. Ini kalau kita jalankan langsung, dia bakal error soalnya unable to find template.
data HTML-nya belum kita bikin. Lalu kita bikin aja di dalam folder templates. Title shorty domain.tet. Kayak gini bagus sih. Di sini keunggulannya Twig, kita nggak perlu ketik hello world, tapi kita bisa ngambil data yang di render tadi. Ini kan key value, key-nya hello, isinya hello world. Berarti si hello ini bisa kita panggil dari template-nya menggunakan tanda kayak gitu, kurung awal 2 kali. Cukup kita panggil key-nya. Jadi kalau kita refresh, dia keluar hello world. Ini kegunaan si Twig. Jadi kita manggilnya pakai tag kayak gini. Dan di Twig juga ada if segala macam. Jadi suatu elemen HTML-nya bisa kita panggil pakai if, alias pakai logika. Lalu kita pakai Bootstrap. Bootstrap kita pakai versi 4. Langsung aja, nggak perlu JavaScript, kita nggak pakai. Berarti ini cuma CSS. Setelah itu kayak biasa, salah. Untuk Bootstrap, ini kita masukin ke dalam situ. Lalu kalau kita lihat, dia sudah pakai Bootstrap. Oke, judul dulu, judul. Kembali ke indeks tadi. Oke, ini Twig sudah keload. Selanjutnya kita pengen bikin koneksi ke database. Tapi sebelumnya database-nya mesti dibikin duluan. Ini database-nya sudah aku bikin. Nama database terserah aja kali ya. Lalu isinya cuma satu tabel. Nama tabelnya nih aku namain slugs. Lalu isinya cuma 3 field. Ini kalau aku buka desainnya, isinya cuma 3 field. ID, slug, dan URL. ID ini primary dan di index. Dan auto increment juga. Lalu slug ini cuma varchar aja. URL juga varchar. 255 kayaknya kurang deh. Kalau slug pendek aja kayak kita 8. Jadi kita tentuin nanti kayak SID tadi, mana SID tadi ya? Udah hilang. Kayak .sid tadi yang di belakangnya tuh nggak bisa. Ini aja ya. Kalau SID ininya ada 5 karakter ya. Kadang-kadang 6 gue lihat. Nah, kita bikin 8 aja. 8 kepanjangan kayaknya ya. Soalnya kalau 6 aja 60 jutaan kalau nggak salah bisa. 6 aja deh kepanjangan, kalau 8 kurang bagus kelihatannya. Berarti kita bikin 6, mana tadi? 6, 8 ke panjangan. Oke. Setelah itu URL ini varchar u255 ke kurang kayaknya. 512 mungkin. 1000 aja ya. 512 aja coba. Oke. Jadi cuma satu tabel slugs. Cuma 3 field. ID, slug, dan URL. Lalu kita salah, maaf. Connect ke database-nya. Untuk mempermudah, ini ku pisah aja kayaknya.
Kalau di atas sini juga bisa sih, cuma nggak enak aja kelihatan. Oke, kita bikin folder baru aja lah. Include, lalu db.php aja ya. Kalau mau diketik di atas sini juga bisa, cuma supaya agak rapi sedikit aja. Kita langsung, aku pakai MySQLi. Jadi kita pakai MySQLi, bukan MySQL yang dulu. Di sini host itu localhost. Setelah itu username-nya root. Lalu password aku tanpa password. Habis itu nama DB-nya. Tadi aku bikin URL short. Udah. Kayaknya enggak perlu dipisah deh. Kita bikin di sini aja lah. Oke. Cek aja dulu. Kali aja ada error apa, nggak ada, oke. Lalu kita bikin konstan aja kayaknya. Konstan, oh berarti ini bukan DB. Konstannya untuk nama website, nggak perlu lah, cuma satu halaman juga. Langsung aja lah. Soalnya cuma satu halaman aja juga. Jadi nggak perlu konstan-konstanan. Lalu kembali ke indeks tadi. Kita judulnya shorty, berarti di sini kita ganti jangan hello, cuma shorty. URL shorten aja. Karena cuma satu halaman, jadi cukuplah. Template-nya juga cuma satu template ini aja. Nggak banyak-banyak. Oke, setelah itu kita untuk prinsipnya alias langkahnya prinsip lah. Jadi kalau user ngebuka websitenya, buka langsung. Anggap aja pengguna website secara langsung, itu yang keluar adalah halaman input link baru. Tapi jadi kalau kayak gini biasanya akses slash. Tapi kalau si usernya ngakses slash ditambah terserah, itu redirect ke halaman yang dituju. Jadi ini kalau si usernya akses langsung, contohnya kayak gini, ini akses langsung, dia oh, kita tengahin dulu, kurang cantik. Di sini aja text center. Jadi kalau user ngebuka slash atau ngebuka home, ini kan biasanya dia ke load index.php. Cuma karena index PHP itu tuh default, jadi nggak perlu kita tulis. Jadi dia ngakses home. Nah, yang kebuka adalah halaman utama. Berarti nanti ada di sini input sama tombol. Tapi kalau si usernya ngakses misalnya kayak gitu, yang ke load adalah dia ke redirect, langsung ke redirect yang ke halaman yang dituju. Karena kita sebenarnya kalau pakai router bisa, cuma karena ini supaya lebih simple, jadi aku nggak pakai router segala macam, apalagi framework. Jadi kita cukup pakai htaccess, bisa diakalin sedikit. Jadi kita bikin satu file htaccess,
.ht akses ini isinya adalah seperti ini. Ini kalau mau dicoba silahkan pause saja videonya, tinggal ketik manual atau nanti ku taruh di deskripsi juga bisa. Jadi ini penjelasan simpelnya. Jika dia ngakses selain home dengan regex seperti ini, regular expression ini, berarti A sampai Z kecil, A sampai Z gede, 0 sampai 9, underscore dan strip. Dia ke redirect.php, ini C-nya kita ganti apa ya? Q aja lah. Terserah aja sih sebenarnya, cuma Q aja mungkin bisa. Soalnya nanti ini buat query. Q sama dengan ini apa yang dituju. Jadi si misalnya ini kita contohin. Dia ngakses mmg kayak gitu. Ini sebenarnya dia ngakses redirect.php kayak gitu. Ini sebenarnya dia ngakses kayak gini. Cuma karena kita tangkap pakai ht access, yang ininya jadi hilang. Jadi cukup dia ngetik mmg kayak gitu. Karena ini seperti ini, kalau tanpa ht access, jadi kita bisa manggil mmg-nya pakai fungsi get atau pakai fungsi segmen. Cuma gampangnya pakai get aja. Lalu kita bandingin dan nantilah itu. Bandingin ke database dan silakan dituju. Oke, selanjutnya kita sudah connect ke database kita, ke tabel kita. Setelah itu kita bikin formnya. Ini kita benerin sedikit. Ini biasanya aku cuma bikin row kosong. Lalu kita bikin row baru sepanjangan. Lalu di sini kita bikin form. Untuk formnya aku ngambil dari Bootstrap aja langsung. Form ya, forms. Nggak perlu pakai ketik langsung aja juga bisa. Cuma dua soalnya. Jadi di sini cuma ada input sama tombol. Ini submit. Input type-nya, input tab, berarti di sini input tab-nya text, class, kelasnya form control, habis itu name-nya Slack kita bikin. Lalu di sini tombol submit, form control, lalu value simpan kayak gitu kah? Sepanjangan. Kayak lagi kita ambil contoh dari dokumentasinya aja. Mana ya? Ini bagus kayaknya.
Kita nggak perlu label. Label nggak perlu, ininya berarti teks. ID juga nggak perlu, ininya nggak perlu juga. Ini apa nih? Nggak perlu juga. Nggak perlu. Checknya nggak perlu, labelnya. Oh, nggak perlu juga, berarti cuma gitu aja. Oke. Tombolnya gede gitu. Tombol kalau gede itu button primary, button LG kalau nggak salah. Oke. Jangan submit, proses. Ketengahin. Ketengahin, habis itu formnya, oh ini terlalu rapat, kita kasih jarak sedikit. Berarti kita bikin row baru aja. Oke. 12 kepanjangan kayaknya deh. Kalau bootstrap 4 kalau nggak salah cuma kayak gitu deh. Kayak gini. Oh iya. Kalau 6, biarlah 12 aja lah. Jadi ada dua, satu form dan satu tombol untuk prosesnya. Ini belum ada isinya. Berarti di formnya itu kita kasih action. Untuk actionnya kita bikin file ini juga, alias file index juga. Metodenya juga, metodenya kita bikin post. Jadi kalau kita isi, oh ini required kita bikin ya. Berarti inputnya itu required. Oke. Misalnya ini. Lalu kita proses. Nggak terjadi apa-apa, oke benar. Soalnya belum kita coding. Jadi formnya, actionnya file ini juga, alias file index. Metodenya post, cuma ada satu form untuk input. Name. Oh, name-nya ketinggalan. Berarti form name-nya itu Slack. Berarti tinggal kita tangkep. Ini nggak pakai session-sessionan, jadi kita langsung aja. Kalau aku biasanya ngebikinnya itu jika dia post. Atau jika ada proses post kayak gini. Baru kita tangkep itu Slack. Slack sama dengan post. Astaga. Apa tadi? Slack juga. Kita tes aja dulu pakai Vardam. Masuk nggak dia datanya? Oke, masuk. Berarti berhasil ke post, alias berhasil ke kirim lewat form. Kita hapus. Berarti tinggal kita insert ke database-nya. Berarti kita bikin query baru itu db
query insert into Slack Slack dan URL values-nya. Oh iya ya, astaga kelupaan. Sorry. Berarti ini kita bikin 2 form. Kenapa 2? Soalnya berarti perlu label ya. Ini kita hapus saja dulu. Aku ngebikin bisa aja sih, nggak usah kali ya. Soalnya di database-nya tadi aku ngebikin ada Slack dan URL. Jadi si Slack itu yang random nanti itu bisa diisi manual. Jadi si user bisa ngisi misalnya kayak tadi cuma mmg. Tapi kalau SID ini kan kita nggak bisa, kecuali login bisa sih. Kita nggak bisa ngatur ini namanya Slack-nya ini isinya apa. Dia random full. Cuma di database tadi aku ngebikinnya ada URL, ada Slack, ada URL, salah. Kalau kayak gitu Slack-nya kita bikin full random aja kalinya ya. Supaya full random, si usernya nggak bisa ngebikin Slack otomatis, ngebikin Slack sesuai kemauan dia. Berarti kalau query-nya insert into Slack URL, values-nya itu Slack-nya ini berarti bukan Slack, astaga salah. Ini berarti URL. Soalnya Slack-nya kita generate otomatis. Kita bikin placeholder aja ya. Masukkan URL kamu. Jadi ini URL yang dimasukkan. Ini berarti URL Slack-nya kita generate otomatis. Value berarti ini Slack-nya otomatis nanti. Lalu URL-nya itu ngambil dari variabel URL, berarti ini ganti juga. Ini cuma sebagai contoh, Slack-nya kita isi manual. Kita pengen lihat dia masuk nggak ke database. Oke, kita coba. Oke, hilang. Lalu kita cek ke database-nya. Dia masuk apa enggak? Dan nggak masuk. Oke, salahnya di mana? Slack-nya pakai S nggak ya? Oh, tabelnya Slacks. Oke. Kali lagi. Oke, kita cek. Oke, masuk. Ini masih manual, nanti kita bikin random. Ini URL yang dituju. Oke, to-do-nya tadi anggap aja sudah oke. Belum sih. Halaman input link baru oke sudah. Setelah itu redirect belum. Ini kita ganti ke to do. Oke. Di situ generate random string untuk Slack belum.
Kita bikin yang redirect dulu. Jadi kalau si user ngakses selain index.php alias ngakses selain kayak tadi yang ku jelasin, dia langsung ke akses atau ke redirect ke halaman yang pengen dituju. Ini kita contohin tadi AAA Slack-nya di htaccess, berarti kita tadi redirect.php, berarti di file redirect.php-nya nih, pertama kita tangkap dulu apa yang dimasukkan user. Itu cukup pakai fungsi get queue, oke. Setelah itu kita koneksi ke database. Ini copas aja. Setelah connect ke database, kita jalanin query-nya. Kita mencari Slack yang sesuai apa yang diinput. Select Slack URL from Slacks where Slack equals to Q. Jadi ini mencari Slack yang sesuai dengan yang diakses. Setelah itu kita fetch datanya. Data query pakai fetch asosiatif. Setelah itu kita masukin ke variabel baru aja, Slack equal to data URL. Soalnya di database-nya atau di tabelnya itu fieldnya namanya URL. Oke. Baru kita redirect-nya simple aja. Cukup pakai header location aja lah, cukup. Header location berarti Slack. Bukan Slack URL. Jadi yang di input user kita tangkap, habis itu kita connect ke DB, jalanin query buat ngecarinya apa yang di input tadi. Setelah itu di fetch, lalu kita ambil datanya, habis itu tinggal di redirect. Setelah itu lalu kita coba. Oke. Ini kalau nggak salah perlu ini deh. Kayak gitu ya, lupa juga. Kalau nggak salah kayak gini bisa deh, coba aja lah. Tadi AAA dan tidak bisa. Tapi ini sudah benar, linknya benar, cuma escapingnya salah. Oke, benar ya. Kayak gini, bukan? Kayak gini, bukan? Oh ya, ingat. Kayak gini, habis itu ini kayak gini. Nah, benar gitu. Oke, sekali lagi AAA. Oke, dia ke redirect. Tapi apa yang terjadi kalau yang di inputnya nggak ada kayak gini? Dia cuma blank. Nanti kita sesuaiin, kita coding sedikit. Jadi kalau dia ngakses linknya itu contohnya di sini AAA, dia langsung ke redirect ke halaman yang dituju. Kalau ngakses websitenya secara langsung, dia kebukanya cuma ini. Oke, selanjutnya kita langsung aja itu ke menampilkan apa yang habis diinput. Berarti kita butuh random generator untuk Slack-nya. Untuk random generator
pakai apa ya? Bikin sendiri. Kalau di npm atau di node itu ada nano id nih, kebetulan aku tadi ada nyari-nyari sedikit. Ada ternyata untuk PHP-nya itu nano id PHP, kita coba aja. Berarti kita install dulu. Harusnya sih sebentar. Oke, selesai. Di sini gimana make? Oke, ini dia. Client, new client. Oke, kita use dulu. Berarti di sini aja cuy, bisa lah. Setelah itu kita bikin kliennya. Oke. Setelah itu kita generate size 21. Size itu panjangnya mungkin ya. Alfabet mas mana. Nah, ini dia. Data itu udah 21. Oke. Kita pakai ini aja. Coba aja ya. Kita validam aja dulu. Berarti size-nya kita turunin jadi 6. Sesuai dengan yang di tabel tadi. Oke, kita coba. Oke. Oke. 6. Boleh? Oke, kita pakai ini. Ini nggak kepake ya? Berarti buang aja. Oke. Berarti client generate ID. Berarti ini kita bikin untuk Slack. Astaga. Masukin ke variabel Slack. Lalu di sininya kita pakai ini. Kita coba. Ini aja kali ya. Masukkan URL. Oke, kita lihat ke tabelnya. Itu dia hasilnya. Habis itu kita coba. Oh, berhasil. Mantap. Udah berapa jam ya? 43 menit. Selanjutnya kita tampilin apa yang hasil di inputnya tadi, kita tampilin. Nampilinnya itu di mana bagusnya ya? Di bawah sini kah? Atau di atasnya aja? SID tadi di bawah, berarti di sini. Oke, di bawah aja. Nah, inilah gunanya kita pakai tweak. Fungsinya si tweak tadi, jadi kita nanti bisa pakai if. Jadi elemen yang keluar itu kalau kondisinya terpenuhi. Ini ada Slack-nya dipakai di sini lalu oke. Berarti Slack-nya kita di switch render. Kita bikin variabel baru Slack. Ini isinya adalah halaman website kita. Ini cuma localhost. Ini kalau pengen bagus sih bikin variabel baru.
untuk ngambil base URL. Cuman ya karena contoh aja, jadi langsung aja lah. Lalu di sini tambah slug. Perlu di escape kayaknya. Salah escape, sorry. Jadi si slug itu adalah halaman website kita ditambah slug yang hasil generate. Kita coba aja dulu. Berarti ini variabelnya untuk di tweaknya adalah slug. Kita tampilin aja langsung dulu di mana ya, di bawah proses. Berarti kita bikin row baru. Slug. Salah. Oke. Loh, kok langsung ada? Oh iya ya, soalnya soalnya nilainya langsung kepanggil, berarti salah. Ini nge-generate-nya seharusnya di dalam post yang ini tadi. Berarti ini kita masukin ke sini. Jadi dia ada post dulu baru di generate. Oke. Undefined variable nggak apa-apa, nanti dibenerin. Soalnya kan kosong tadi. Lalu kita bikin aja. Sama aja tadi kayak gitu. Baru itu proses dan keluar hasilnya. Jadi ini kalau kita kunjungin, dia ke redirect ke GitHub langsung. Lama. Mau. Astaga. Oke. Dia ke redirect ke halaman yang dituju. Ini berarti kita percantik, jangan kayak gini. Bootstrap yang cocok apa ya? Cut mungkin cut. Supaya dia ya lebih bagus lah sedikit. Cut aja kayaknya nih. Berarti di template-nya di sini kita ganti link. Oke. Oh, dibumbuin lah link kamu. Berarti ini kita pakai tag A, arefnya ke sini, linknya ke sini. Oke. Target kita bikin blank. Oke, berhasil. Cuma kalau kosong kalau linknya belum ada itu bakal keluar notice, jadi kita perbaiki. Di tweak itu ada namanya tweak, coba kita lihat di dokumentasinya, itu ada if di mana ya, reference ini dia. Jadi di tweak itu kita bisa nampilin elemen kalau kondisinya terpenuhi saja. Contohnya kayak gini. Berarti kita bikin aja sebuah if lalu ujungnya and if. Oke. Berarti si
semua aja kayaknya ya. Jadi tadi kayak gini, lalu tutupnya kayak gitu, lalu di sini if-nya, lalu di ujungnya itu end if. Jadi jika slug-nya itu bukan kosong, jadi jika slug-nya tidak kosong, baru ditampilkan. Tapi kalau slug-nya kosong, eh oh salah, sorry. Di indeksnya juga nih, karena slug-nya kosong, berarti slug-nya kan ke generate setelah post. Berarti perlu kita inisialisasi dulu. Oke, tapi kok masih nongol ya? Oke. Kita coba. Ini jangan ya. Dan tidak ada. Di mana salahnya? Slug empty. Oke, di sini diisi. I see. Oke. Maaf. Salah. Kenapa dia nggak keluar? Soalnya slug yang kita lempar ke home, alias yang kita ini kan dia nongol terus. Slug yang kita pakain di home alias kita kasih ke tweaknya itu bukan variabel slug yang di PHP-nya ini. Berarti kita bikin variabel baru, hasil. Jadi kalau ada hasil, kita pakai boolean aja lah. Ini hasilnya kita bikin false dulu. Lalu kalau ada hasil, baru kita bikin true. Lalu di sini kita kasih si hasil itu ke tweaknya. Berarti di template-nya jika hasil, baru dia keluar. Tuh, nggak ada. Kalau kita input, baru dia nongol. Sip, mantep. Oke, next. Berarti ini kita gedein. H1 aja kali ya. Gedean. Ini kita ke bawahin juga, terlalu mepet. Oke. H2 mungkin. Jadi di sini bikin row baru aja. Bagus. Oke, cukup. Ketengahin. Di sini. Oke. Kalau udah ngakses langsung linknya nggak ada. Tapi kalau dia input lalu diproses linknya baru nongol. Ini kalaupun dibuka dia langsung ke redirect. Oke. Halaman yang dituju. Kita lakukan pengecekan lagi habis ini. Soalnya walaupun kemungkinannya sangat-sangat kecil, tapi bisa aja linknya ini yang di generate kedua kali sama. Walaupun sangat-sangat kecil.
Tapi namanya pemrograman itu pasti nanti ada link yang sama keluar atau Slack yang sama. Jadi kita bikin nggak ya? Di sini to do cek jika Slack yang dihasilkan sama. Dari generate ini jika dia sama jangan di input. Bisa di apanya aja kali ya, di waktu insert. Slack-nya bisa kita bikin unik aja di database ya kalau pengen gampang. Jadi kalau di desainnya yang ini, kalau URL bisa sama nggak apa-apa. Slack-nya kita bikin unik. Bikin unik gimana sih? Slack feed-nya itu Slack, tipenya itu unik. Oke. Jadi dia nggak bisa sama. Kalau sama nanti keluarnya error database. Berarti seharusnya kita bikin error reporting. Untuk error reporting kayaknya nggak perlu tak bikin deh. Itu silahkan masing-masing aja ngembangin gimana bikinnya. Seharusnya ini pakai try catch, cuma silahkan aja lah bikin lah. Jadi kalau Slack yang di generate itu sama, bukan yang di insert sama, walaupun kemungkinannya sangat kecil, tapi bisa aja itu dia bakal menolak, atau bisa juga bakal nge-generate Slack yang baru. Ini bikin sendiri aja gampang kok, nggak susah-susah amat. Oke, next itu apa lagi? Ini berarti redirect kan ini sudah oke. Generate random string juga oke. Apa tadi? Kayaknya cukup deh. Oke, cukup. Jadi sampai di sini aja tutorial sederhananya. Jadi kesimpulannya kita tadi make Twig untuk template engine dan Nano ID untuk generate Slack-nya atau generate random string. Random string digunakan untuk Slack atau mengaksesnya di mana. Habis itu kita ngedirectnya pakai cukup pakai HT access, nggak yang susah-susah. Jadi HT access itu kayak gini. Ini kalau diterjemahin, jika dia ngakses selain index.php, dia bakal ke redirect ke file redirect.php, tanda tanya, lalu query, lalu apa yang diinput. Jadi dia kalau ngisi setelah ini, setelah halaman ini, dia diisi kayak gini misalnya, dia bakal ke redirect. Tapi kalau dia ngakses yang utama, dia yang keluar index.php-nya. Ini kalau kita isi sembarang dia blank, soalnya scriptnya nggak jalan, alias nggak ada yang dituju. Itu bisa aja sih kita bikin di sini, berarti di sini to-do-nya jika Slack tidak ditemukan. Oke. Itu tugas kalian juga untuk ngebikinnya gimana. Jadi jika yang ini Slack-nya tidak ditemukan, apa yang kita lakukan? Banyak cara kok, jadi bisa aja.
Lalu untuk home-nya kita pakai Twig. Kita pakai Bootstrap untuk templating, sederhana aja. Lalu di sini cuma ada satu Twig template namanya, kita menggunakan if. Jadi jika ada hasil baru yang ini keluar, tapi jika hasilnya nggak ada, yang seluruh ini nggak keluar. Jadi sebelum di input sama si user, hasilnya nggak keluar duluan. Tapi kalau misalnya kita input, kalau kita proses, hasilnya baru ada. Link kamu katanya. Lalu kalau kita buka, ini dia bakal menuju ke yang dipengen. Sampai sini aja. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di komen aja dan sampai jumpa.